Jokowi, tonggak sejarah peradaban Indonesia. Ditulis oleh Manuel. Negara Indonesia adalah negara yang kaya dengan keberagaman. Negara Indonesia ini menjadi Indonesia karena dipersatukan oleh banyak suku yang berbeda-beda. Negara Indonesia dipersatukan oleh keberagaman ras dan budaya yang begitu banyak dan kaya. Namun demikian, kita melihat bagaimana negara yang kaya ini sebenarnya sangatlah rentan jika negara ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak suka dengan keberagaman dan anti dengan perbedaan. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang membangun begitu banyak suku, agama, ras, dan antar golongan yang dipersatukan dengan luar biasa. Kekuatan dari bangsa ini bisa menjadi kelemahan jika tidak diurus dengan baik dan dipelihara kebinekaannya. Keberagaman di Indonesia ini rentan untuk disusupi dan dihancurkan dengan semangat-semangat intoleransi dan terorisme yang belakangan ini muncul pasca kemenangan Anies Baswedan di DKI Jakarta. Sebetulnya, kalau kita bicara tentang gerakan fundamentalis dan radikalisme, itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan Candi Borobudur pun pernah dibom oleh gerakan fundamentalisme yang ada di Indonesia yang merupakan produk impor dari luar negeri. Namun saat ini konteksnya berbeda sedikit, yaitu konteks politik. Bismillahirrahmanirrahim. 2019 ganti presiden, ganti sistem. Allahu Akbar. Allah Akbar. Harus diakui bahwa politisi ini memainkan peranan penting dalam menjaga keutuhan dan kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan harus kita akui bersama-sama bahwa banyak banget politisi yang ingin Indonesia berganti sistem. Mereka ada di partai-partai yang diakui oleh negara demokrasi ini. Mereka menggunakan istilah demokrasi untuk menghancurkan demokrasi itu sendiri dengan luar biasa gagap gempita dan begitu mengerikannya. Presiden Joko Widodo adalah salah satu sosok yang sangat anti dengan gerakan intoleransi. Di dalam Muktamar Muhammadiyah, Presiden Joko Widodo mengatakan dengan jelas bahwa kalau mau berpolitik dan berkompetisi untuk menjadi presiden 2024, usahakan kondusivitas dan suasana yang adem. Presiden Joko Widodo mengingatkan untuk para politisi menjauhi setiap potensi perpecahan yang dilakukan berdasarkan isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Eskalasi politik pasti terjadi, tapi Presiden Joko Widodo mewanti-wanti masyarakat untuk paling mentok ya hangat saja. Presiden Joko Widodo tahu betul sejarah negara-negara Timur Tengah yang hancur lebur berantakan karena isu politisasi agama, ras, dan antar golongan. Spirit fundamentalis dan radikalisme benar-benar dipakai untuk menghancurkan negara-negara Timur Tengah yang saat ini terus-menerus ada di dalam konflik abadi. Konflik mengenai kepercayaan dan pandangan meskipun agama mereka sama menjadi sangat berbahaya buat negara Indonesia. Negara ini dibentuk dalam keberagaman dan negara kita adalah negara yang berketuhanan, bukan negara beragama secara spesifik agama tertentu. Maka di dalam tahun 2024 nanti, kita harus memastikan pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang adil dan beradab. Adil kepada seluruh umat beragama, juga beradab kepada masyarakat minoritas. Presiden Joko Widodo mewanti-wanti untuk memilih pemimpin yang berkarakter dan berkarisma agar negara ini tetap aman dan sentosa. Secara fakta kita melihat bahwa sahabat dekat dari Presiden Joko Widodo, yaitu Bapak Basuki Cahayapurnama, adalah satu korban dari pembunuhan karakter yang dilakukan oleh pendukungnya Anies Baswedan. Bapak Ahok sendiri dihancurkan karakternya karena dia dianggap sebagai orang kafir dan Cina juga anti korupsi.
Polarisasi kesukuan yang dialami oleh Bapak Ahok ini membuat Ahok harus mati karir politiknya dan bahkan sampai di penjara. Bapak Ahok sendiri pernah mengakui bahwa dia sempat dalam keadaan depresi dan stres berat karena dia merasakan tidak diperlakukan dengan adil oleh pemerintah. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ahok berhasil lewat dari segala pergumulan itu. Padahal apa yang dia katakan sangat amat jelas, bahwa jangan sampai orang-orang dibodohi oleh ayat. Dan kalimat Ahok pun dipelintir dan dipotong oleh si kampret Buniani. Makanya, tahun 2024, kita harus siap sedia berperang melawan radikalisme dan intoleransi yang ada di tubuh musuhnya Presiden Joko Widodo dan musuh Indonesia. Dan besar harapan saya agar orang-orang yang di-backing oleh Partai Nasdem dan juga musuh-musuhnya Ahok segera di bumi hanguskan secara karir politiknya juga. Jangan sampai negara ini diporak-porandakan oleh orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk menjadi penguasa di negeri ini. Kita ingin melihat hari depan Indonesia yang lebih cerah dan bermartabat, karena Presiden Joko Widodo sudah memancangkan tonggak pembangunan di negara ini selama 10 tahun yang akan ia pimpin sampai 2024 nantinya. Kita butuh penerus Presiden Joko Widodo, bukan pengganti Presiden Joko Widodo. Saya melihat ini di dalam diri Budiman Sujatmiko dan juga Bapak Ganjar Pranowo tentunya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.